Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anhar sama Ibu Masih serta teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hari-hari terpanjang menjelang mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa yang penting. Baik, yang pertama yaitu terkait naik dan jatuhnya Soeharto. Jadi sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965, nama Soeharto tidak banyak dikenal atau disebut-sebut orang. Tidak banyak yang mengenalinya. Namanya tiba-tiba muncul ke permukaan dan menarik perhatian banyak orang setelah ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau disingkat dengan Kostrat. Atas dasar inisiatif sendiri, beliau mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Dan ditambah lagi ketika Presiden Soekarno mengangkat Maijen Soeharto sebagai Panglima Kopkatib yang diumumkan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Maka secara de facto Soeharto menguasai kendali di Angkatan Darat dengan wewenang yang dia pegang, yaitu membersihkan jajaran Angkatan Darat dengan menangkap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30S PKI. Dan puncaknya ketika beliau mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno, di mana ada 3 poin dalam isi surat 11 Maret, yaitu yang pertama, Presiden Soekarno memberikan kekuasaan kepada Letjen Soeharto untuk atas nama Presiden, Panglima tertinggi, Panglima Besar Revolusi mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Kemudian poin yang kedua yaitu menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, Panglima tertinggi, Panglima Besar Revolusi, Mandataris MPRS, serta poin yang ketiga yaitu demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti ajaran-ajaran Panglima Besar Revolusi. Dengan demikian, setelah menerima Supersemat, langkah pertama yang diambil Letjen Soeharto adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang di Indonesia. Kemudian terkait proses menuju mundurnya Soeharto. Badai besar yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari kekuasaan yang dipegang selama 30 tahun lebih itu bermula dari krisis moneter yang melanda Thailand, yaitu pada awal bulan Juli tahun 1997. Di mana pada krisis moneter yang melanda Thailand itu dengan cepat menggoyang nilai tukar dari mata uang negara-negara tetangganya, diantaranya seperti ringgit Malaysia, kemudian peso dari Filipina, dan mata uang rupiah yaitu dari Indonesia. Maka dampak yang dialami oleh Indonesia karena adanya krisis moneter yang melanda Thailand yaitu di mana harga-harga barang itu mulai tinggi, kemudian meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan menyempitnya kesempatan kerja. Kemudian itulah yang memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi keprihatinan. Jadi ada 3 garis besar dari tema yang dituntut mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus-kampus di berbagai kota, yaitu yang pertama mereka menuntut agar turunkan harga-harga, khusus harga-harga 9 bahan pokok, kemudian hapuskan monopoli dan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang ketiga yaitu suksesi kepemimpinan nasional. Dari aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus, maka ada aktivis-aktivis yang dinyatakan hilang atau diculik. Jadi berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebutkan sampai dengan tanggal 30 Maret 1998 paling tidak ada 4 orang yang dilaporkan hilang. Keempat aktivis yang diculik yaitu yang pertama Desmonad J. Mahesa, yaitu Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Bandung. Kemudian Pius Lustri Lanang, yaitu Sekjen Aliansi Demokrasi Rakyat Alendra, hilang sejak tanggal 3 Februari 1998. Kemudian Haryanto Taslam, yaitu Wakil Sekjen PDI pimpinan Megawati Soekarno Putri, hilang sejak 9 Maret 1998. Serta yang keempat yaitu Andi Arief, beliau adalah berasal dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau disingkat dengan SMID,
hilang sejak 28 Maret 1998. Kemudian pada tanggal 2 April 1998, Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustri Lanang yang dikabarkan hilang sejak tanggal 3 Februari 1998 dikonfirmasikan sudah kembali ke rumah orang tua masing-masing, sementara beberapa aktivis lainnya belum diketahui keberadaannya. Dalam kesaksian Pius Lustri Lanang, beliau adalah Sekjen Alendra yang hilang sejak tanggal 3 Februari tahun 1998. Dalam kesaksiannya selama sekitar 1 jam di Komnas HAM, Pius menegaskan bahwa ia diculik oleh sekelompok orang tak dikenal tanggal 4 Februari tahun 1998 pukul 15.30 di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selama 2 bulan, Pius disekap dalam sel dan disiksa. Selama dalam penyekapan, Pius sempat berjumpa dengan aktivis lainnya yang dikabarkan hilang, seperti Haryanto Taslam, Desmond J. Mahesa, dan aktivis lainnya. Namun, Pius tidak dapat mengidentifikasi siapa yang menculik, menyekap, dan memeriksa dirinya. Pius mengatakan jiwanya terancam setelah ia membeberkan semua peristiwa yang dialaminya selama 2 bulan. Saya bicara begini, risiko mati, tetapi saya pilih itu karena saya ingin semua itu. Aksi penculikan dan penyekapan diakhiri. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pada pukul 9 pagi, Presiden Soeharto membacakan pidato yang berisikan pengunduran diri dari jabatannya. Ketika sampai pada kalimat, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998, banyak pemirsa televisi dan pendengar radio tertegun dan kaget karena sedianya pagi itu Presiden Soeharto akan membentuk komite reformasi dan mengumumkan susunan kabinet reformasi yang merupakan kabinet pembangunan 7 yang diresafel. Peristiwa pengunduran diri yang bersejarah itu berlangsung sangat singkat, hanya 4 menit dan langsung diikuti dengan pengambilan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden. Kemudian setelah prosesi pengunduran diri selesai, Panglima ABRI yaitu Jenderal Wiranto membacakan pernyataan sikap ABRI dalam 5 butir pernyataan. Yang pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhentinya Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstitusi menduduki Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Butir yang kedua yaitu ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Butir yang ketiga yaitu dalam hal ini ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa. ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden mandataris MPR termaksud Bapak Soeharto beserta keluarga. Dan butir yang kelima yaitu ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindakan kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat. Kemudian pengunduran diri Presiden Soeharto disambut gembira oleh puluhan ribu mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR sejak tanggal 18 Mei 1998. Para mahasiswa yang mengerumuni pesawat televisi di lobi dan ruang-ruang lain di DPR berteriak dan berjingkrak serta bersalam-salaman. Mereka kemudian berlarian ke arah tangga di gedung utama MPR DPR sambil menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Seiring berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, mereka menaikkan bendera dari setengah tiang untuk menghormati 4 mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak menjadi satu tiang penuh untuk merayakan kemenangan mereka. Suasana serupa juga tampak di kota-kota lain termasuk Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Denpasar, Palembang, dan Ujung Pandang atau sekarang kita kenal dengan Makassar.
Di beberapa tempat, warga masyarakat ikut lari bersama kegembiraan mahasiswa. Banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya mengapa Soeharto memutuskan untuk mundurkan diri. Dalam wawancaranya bersama mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI yaitu Dr. Sularstomo pada tanggal 9 Februari 1999, kemudian dalam wawancaranya dengan Surat Kabar Jepang yang dimuat 4 April 1999, Soeharto mengatakan pengunduran dirinya itu dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu di pihak mahasiswa. Kalau mau ia masih dapat mempertahankan diri karena ABRI masih berada di belakangnya. Namun menurut Soeharto, kalau ia bersikeras untuk bertahan, kekecewaan akan semakin besar. Dan apabila menggunakan kekerasan, satu generasi bangsa yang diwakili mahasiswa akan musnah. Pak Harto mengaku menyayangi mahasiswa yang dinilainya masih murni. Selain itu, Pak Harto juga ingin menunjukkan bahwa ia ikhlas dengan pengunduran dirinya jika tidak lagi dikehendaki rakyat, kata Sulastomo. Kemudian ada juga yang mempertanyakan apakah proses pengunduran diri presiden itu konstitusional atau tidak. Menurut Yusril, pengunduran diri Presiden Soeharto dan penyerahan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie itu sah dan berlangsung secara konstitusional. Yusril menegaskan pengunduran diri Soeharto yang diikuti pengucapan Sumpah Habibie sebagai penggantinya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR nomor 7/MPR/1973 tentang keadaan presiden dan atau wakil presiden berhalangan. Pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Kemudian meskipun soal konstitusional atau tidaknya pengunduran diri Presiden Soeharto dan pengucapan sumpah Presiden Habibie ramai diperdebatkan, tidak sedikit pula orang yang tidak memperdulikan hal itu. Bagi mereka, soal konstitusional atau tidak pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai presiden itu bukan hal yang penting atau diperdebatkan, karena yang terpenting adalah Presiden Soeharto sudah mau turun dari jabatan yang dipegangnya selama lebih dari 3 dasawarsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hari-hari terpanjang menjelang mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa terkait. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.